Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan al-hajru. Al-hajru yaitu pencegahan terhadap penggunaan harta benda. Kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam kitab ini dikemukakan yang terkena dengan al-hajru adalah as-sobi, anak kecil, wal majnuni, orang gila, wasafihi, orang sapi, yaitu orang yang mubazir, wal muflis, orang bangkrut, kemudian wal maridi, orang yang sakit, dan kemudian yang keenam adalah wal abdi alladzi lam yuzallahu fi tijarah, yaitu seorang hamba yang tidak diizinkan bagi hamba tersebut fi tijarah, di dalam berdagang. Jadi itulah 6 orang yang terkena pengampuan atau pencegahan terhadap penggunaan atau tasarruf harta benda. Sekarang kita akan coba lanjutkan kembali berkaitan dengan masalah yang kemarin kita sudah bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarrufu sobiyyi wal majnuni wasafihi ghairu sahihi. Dan belanjanya anak kecil dan orang gila dan orang safi, yaitu orang yang berlaku boros, ghairu sahihi, maka tidak sah. Wa tasarruful muflisi iyasihu, dan belanja orang muflis, orang bangkrut yang gedean utangnya daripada hartanya, ya, yasihu, sah tasarrufnya fi zimmatihi, di dalam tanggungannya, duna ayani malihi, tidak sah tasarruf pada ain hartanya, pada benda hartanya. Wa tasarruful maridi fima zada ala sulusi mauqufun ala ijazatil warasati mim ba'dihi. Wa tasarruful maridi, dan tasarruf orang sakit, fima zada ala sulusi, pada hartanya yang melebihi atas sepertiganya, mauqufun, itu tergantung, mauquf, tercegah, ala ijazatil warasati, atas dibolehkan oleh ahli waris, mim ba'dihi, sesudah mati orang sakit itu. Wa tasarruful abdi, dan tasarruf hamba sahaya itu, yakunu fi zimmatihi, berada pada tanggungannya, yutba'u bihi iza ataqa, harus ditagih kepadanya apabila ia sudah merdeka. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian di dalam kitab syarahnya dikemukakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasakatal musannifu, dan musannif yaitu pengarang kitab berdiam, sakata.
Wasakatal musannifu, dan berdiam sopo sang pengarang kitab an asya'a minat hajri, tentang beberapa perkara daripada hajru mazkuratin fil mutawallati, yang disebutkan di dalam kitab Mutawallah, yaitu Mutawallah kitab yang panjang lebar pembahasannya. Di sini kemarin dan tadi kita telah kemukakan bahwa hanya 6 orang yang kena al-hajru. Padahal di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya ada lagi lebih daripada 6. Minhal hajru alal murtadi li haqqil muslimin. Di antaranya yaitu mencegah tasarruf kepada orang yang murtad untuk membayar utang kepada muslimin. Ya. Jadi mungkin orang yang murtad itu punya utang piutang dengan orang muslim, maka di dalam kitab yang lain dikemukakan bahwa di antara yang dicegah adalah atas orang murtad untuk membayar utang kepada muslim. Jadi hartanya tidak digunakan, tetapi dalam rangka untuk melunasi pembayaran utang-utang terhadap orang muslim. Wa minha, dan diantaranya juga al-hajru alar rahini lihakil murtahini, yaitu mencegah tasarruf terhadap rohin. Siapa itu rohin? Rohin adalah orang yang menggadaikan barangnya. Rohin adalah orang yang menggadaikan barangnya. Wa minha al-hajru alar rohini, dan diantaranya adalah mencegah tasarruf terhadap rohin, yaitu orang yang menggadaikan barangnya lihakil murtahini, untuk membayar utang kepada murtahin, yaitu kepada orang yang menerima gadai. Nah, itulah 2 di antara perkara-perkara yang dibahas di dalam kitab yang lain yang pembahasannya secara panjang lebar berkaitan dengan pengampuan atau pencegahan tasarruf harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarrufus sabiyyi, dan tasarruf anak kecil, wal majnuni, dan orang gila, wasafihi, dan orang sapih, yaitu orang pemborosan, ghairu sahihin, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Jadi tasarruf jual belinya orang gila, anak kecil itu enggak sah. Gitu loh. Kecuali ada juga pembahasan oleh lain ulama, kecuali pada jual beli, membeli yang nilainya tidak seberapa, yang kecil, misalnya membeli sesuatu di warung. Tapi jika dia sudah berkaitan dengan nilainya yang cukup besar, maka tasarrufnya orang gila, anak kecil, dan juga orang yang pemborosan, maka ghairu sahihin, tidak sah. Fala yasihu minhum, maka tidak sah dari mereka itu bai'un, menjual, wala siraun, dan tidak sah membelinya, wala hibbatun, dan tidak sah hibahnya, wala ghairuha, dan tidak sah pula yang lainnya, minat tasarrufati, daripada tasarruf. Ya, jadi orang gila, anak kecil, orang pemborosan, maka tidak sah jual belinya, dan juga tidak sah hibah,
Misalnya seorang anak kecil yang mempunyai harta yang cukup banyak, mungkin karena warisan dari orang tuanya, dia ingin menghibahkan kepada orang lain. Enggak sah. Misalnya karena tanahnya lebar, itu anak kecil dihibahkan kepada Bang Jack. Misalnya tanahnya lebar, karena tanahnya lebar, yang menghibahkan anak kecil, enggak sah. Ya. Orang gila juga begitu. Enggak sah hibahnya dia. Dan juga orang yang berlaku boros, siapa aja dikasih orang. Orang minta dikasih, kagak minta aja dikasih, apalagi yang minta dikasih. Dikasihnya nggak tanggung-tanggung dengan nilai harta benda yang luar biasa. Yang model begitu nggak boleh, ya. Yang model begitu tidak boleh. Tidak boleh dalam jual beli, tidak boleh dalam hibah, dan tidak boleh juga dalam bentuk-bentuk tasarruf harta benda yang lain. Untung di kita nggak ada ya Pak emang ya. Orang gila menghibahkan harta benda kagak ada di kita. Alhamdulillah. Ini kalau sampai terjadi kejadian seperti itu, bahwa tidak boleh. Wa amma safihu, dan adapun orang safih, orang yang berlaku boros, fa yasihu nikahuhu bi izni walihi, maka sah tasarruf nikahnya. Jadi nikah itu termasuk tasarruf. Maka sah nikahnya bi izni walihi, dengan izin walinya. Kalau orang yang berlaku boros, orang gila nikah enggak sah. Lagian siapa yang mau nikah sama orang gila? Anak kecil enggak sah nikahnya. Lagian siapa mau nikah sama anak umur 5 tahun? Gitu. Jadi sekali lagi adalah wa ammas safihu, dan adapun orang safih, yaitu orang yang berlaku boros, fayasihu nikahuhu, maka sah nikahnya bi izni walihi, dengan izin walinya. Wa tasarruful muflisi yasihu fi zimmatihi, dan adapun tasarruf daripada orang muflis, yaitu orang yang bangkrut, yang gedean utangnya daripada hartanya, yasihu, maka sah tasarrufnya fi zimmatihi, dalam tanggungannya. Falau ba'a salman to'aman au ghairahu, maka jika menjual ia, maksudnya orang muflis, maka jika orang muflis itu menjual dengan inden dengan pesanan pada makanan, au ghairahu, atau yang lainnya, awistara kullam minhuma, atau membeli ia pada masing-masing daripada makanan atau lainnya, bi samnin, dengan satu harga, fi zimmatihi, dengan dalam tanggungannya, soha, maka sah. Maka sah. Asal dia menjadi tanggungannya dia, ya. Jadi tanggungannya orang yang muflis, yang bangkrut. Dunna tasarrufihi fi a'yani malihi, maka tidak sah tasarruf orang muflis, yaitu orang bangkrut, fi a'yani malihi, dalam ain hartanya. Fala yasihu, maka tidak sah tasarrufnya. Karena apa? Hartanya itu kan tidak boleh ditasarrufkan karena untuk membayarkan utang. Ya, kan tadi kita sudah kemukakan bahwa al-muflis itu adalah orang yang gedean utangnya daripada hartanya, makanya hartanya tidak boleh digunakan untuk ditasarrufkan olehnya. Hal ini untuk menjaga dalam rangka membayar hutang kepada si piutang. Wa tasarrufuhu fin nikahin, masalan au talakin au khul'in
sahihun. Dan tasarrufnya orang muflis dalam nikah, umpamanya au talakin atau talak, cerai, au khuluin atau khulu, sahihun, maka sah. Jadi cerainya orang muflis, orang bangkrut, nikahnya orang bangkrut, khulunya orang bangkrut, sah. Yang tidak sah adalah tasarruf yang berkaitan dengan harta benda. Wa ammal mar'atul muflisatu, dan adapun perempuan yang muflis. Nah, jadi orang muflis itu bukan hanya orang laki aja. Orang perempuan juga bisa muflis, bisa bangkrut. Wa ammal mar'atul muflisatu, dan adapun perempuan yang muflis, fa inih talaat ala ainin, maka jika dia menghulu, membeli talak ala ainin, kepada suatu ain, lam yasiha, maka tidak sah. Au dainin, atau kepada utang, fi zimmatihi soha, maka sah. Atau dia membeli khulu dengan bukan harta benda, tetapi dengan utang, dengan uang berhutang di dalam tanggungan perempuan muflis itu, soha, maka sah. Yang tidak boleh jika dia khulu dengan menggunakan benda, harta benda. Wa tasarruful maridi, dan adapun tasarrufnya orang sakit, fima zada ala sulsi, pada harta yang melebihi kepada sepertiganya, mauqufun, itu mauquf, ditangguhkan, dicegah, alal izazatil warosati, atas dibolehkannya, atas pembolehan daripada ahli waris. Fa in azaju, maka jika ahli waris itu membolehkannya, azzaida ala sulsi, pada yang lebih daripada sepertiga, soha, maka sah. Jadi kalau orang sakit yang memang khawatir sakitnya itu membuat dia meninggal dunia, maka dia tidak boleh tuh menggunakan 2/3 hartanya. Karena apa? 2/3 hartanya ini adalah untuk ahli waris. Dia silakan tasarruf pada yang sepertiga. Mau dihibahkan ke, silakan. Mau diwasiatkan ke, silakan. Mau dibelanjakan ke, silakan. Selama dia berada pada kisaran harta yang sepertiga. Tetapi ketika dia sudah menyangkut pada harta yang 2/3, maka tidak boleh dia bertasarruf illa kecuali dengan pembolehan daripada ahli waris. Karena apa? 2/3 itu adalah haknya ahli waris. Fa in ajaju zaida sulsi soha, maka jika ahli waris membolehkannya terhadap yang lebih atas sepertiga, maksudnya yang 2/3, soha, maka sah. Wa illa fala, dan jika tidak dibolehkan oleh ahli waris, fala, maka tidak sah. Dia menggunakan harta yang 2/3. Ini bagi orang yang sakit. Wa ijazatul warosati waradduhum, dan bermula pembolehan daripada ahli waris dan penolakan ahli waris, halal maradi, itu pada waktu sakitnya, la yu'tabaroni, maka tidak dihitung. Ya, maka tidak dihitung, tidak dianggap ketika si orang sakit itu dalam keadaan sakit. Ya, mungkin kesian kali, misalnya
Ini orang tua kita sakit. Orang tua kita sakit. Dia pengen ngasih tanah, menghibahkan kepada orang lain, dikumpulin tuh ahli waris. Ya. Ngasih ahli waris, kasihan karena dia ngelihat dia sakit. Kalau ditolak itu bapaknya makin parah sakitnya. Kalau nggak ditolak gimana? Itu hartanya dia 2/3 harta waris. Ya udah deh, Mbak, kasih aja deh si Fulan sono dah. Nggak apa-apa daripada baba sakit makin parah mikirin. Nah, yang seperti itu tidak dianggap. Tidak dianggap karena bisa jadi bahwa pembolehan itu karena merasa kasihan terhadap penyakit yang diderita oleh orang tuanya yang sakit. Wa inna yu'tabaru zalika min ba'dihi, dan hanya saja yang diperhitungkan, yang dianggap pembolehan daripada waris itu adalah min ba'di, sesudahnya, ai min ba'di mautil marid, yaitu setelah meninggalnya orang yang sakit. Misalnya ternyata bapaknya meninggal tuh, ya, tapi nggak mungkin dong bapaknya meninggal bisa ngomong kan begitu. Biasanya kan dia meminta pada waktu dia masih hidup. Nah, terjadinya pembolehan atau penolakan jika itu terjadi, yang dihitung, yang dianggap ketika orang yang sakit tadi itu telah meninggal dunia. Jadi ketika dia dalam keadaan sakit tidak dianggap. Wa idza ajazal warisu summa qala innama ajastu li zanni annal mala qalilun. Lain lagi di masalah. Dan apabila membolehkan ahli waris summa qala, kemudian ahli waris itu berkata, innama ajastu li zanni, sesungguhnya saya membolehkannya li zanni karena menganggap anal mala qalilun, bahwasanya harta itu sedikit. Wa qad ba'na khilfuhu, padahal jelas waqad, dan padahal sesungguhnya jelas berbeda dengan sangkanya. Sudiko biyaminihi, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. Jadi begini maksudnya. Ini orang ahli waris ketika bapaknya minta, ya, ketika bapaknya minta dihibahkan harta bendanya, dipikir ahli waris itu sedikit hartanya. Enggak taunya harta bapaknya banyak. Nah, dia juga pengen juga, sayang. Dipikir sedikit harta yang dihibahkan oleh bapaknya yang sakit. Ya udah, Mbak, kasih dah. Si Bang Jit kasih dah, kesian dia. Dipikir sedikit. Sama ahli waris harta itu yang diberikan ke Bang Jit ternyata banyak. Dia sangka sedikit, ternyata banyak. Udah dia mikir 2 kali. Nggak taunya harta bapak gue dikasih Njit banyak. Nah, akhirnya bisa jadi pembatalan atas pemberian orang tua yang sakit itu kepada orang lain dengan sumpah bahwasanya dia, persangkaan dia itu adalah salah. Itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi bahwa wa ija ajazal warisu, dan apabila membolehkan ahli waris summa qala, kemudian dia berkata, innama ajastu li zanni, sesungguhnya aku membolehkan karena aku menyangka anal mala qalilun, bahwasanya harta itu sedikit. Ngatanya banyak. Wa qad kana, dan sesungguhnya telah jelas khilafuhu, perbedaannya. Ternyata hartanya banyak. Kemudian dia ingin membatalkannya
maka sudiko biyaminihi, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarruful abdi, dan bermula tasarruf seorang hamba sahaya. Ya, hamba sahaya udah nggak ada nih. Ya, tapi dalam ilmu fikih tetap harus dibahas. Meskipun ada beberapa perkara yang memang sudah tidak ada pada zaman kita, seperti masalah perbudakan, tetapi di dalam fikih tetap harus dibahas. Wa tasarruful abdi, dan bermula tasarrufnya hamba sahaya, alladzi lam yu'zan, yang tidak diizinkan baginya, fit tijarah, di dalam berdagang, yakunu fi zimmatihi, ada tasarrufnya dalam tanggungannya daripada si hamba, annahu yutba'u bihi ba'da itkihi, bahwasanya harus diikuti, harus ditagih terus menerus ba'da itkihi, sesudah merdekanya budak, harus ditagih tuh ya. Iza ataqo, apabila si budak itu telah merdeka. Wa in azina, wa in azillahu, dan apabila mengizinkan kepada sang budak as-saidu, majikannya, fitijarah, dalam berdagang, soha, maka soh tasarufnya bihasabi zalikal izni, dengan sebab menurut izin tuannya tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, itulah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Memang fikih ini luar biasa ya. Fikih ini sangat luar biasa. Artinya bahwa khasanah Islam tentang fikih harus kita pelajari. Ini berkaitan dengan masalah ibadah, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.